Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini lagi bersama si Otter Momo ya. Nih si Otter Momo atau berang-berang Momo nih ya, yang lagi birahi ya. Jadi birahi, berang-berang Momo itu birahi adalah memasuki masa kawin ya. Jadi dia itu selalu lah ini seperti ini di bagian pantat sini gembut gitu. Jadi kayak ngawini gitu loh. Jadi harus dicarikan betina ya. Kemarin ada betina Miki tapi Miki itu belum birahi atau belum siap kawin karena masih kecil ya. Tapi ini si Momo itu kalau memasuki masa birahi, masa emosi itu polanya luar biasa ya. Selalu pola ya. Jadi seperti ini keseruannya bersama bermain sama berang-berang atau otter itu seperti ini. Tapi ada yang takut, ada yang tidak karena dia bermainnya pakai gigit ya. Ada yang pakai gigit, ada yang enggak. Jadi ada yang hiperaktif, ada yang enggak karena ini jenisnya jantan. Ini walaupun gigitan-gigitan seperti ini tidak sakit kayak bermain saja ya ini ya. Seperti ini. Jadi kadang dia itu bermain seperti itu apa ya? Kalau kita kan pakai tangan, bermain pakai tangan. Kalau si berang-berang itu pakai gigi lah seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau tidak birahi ya biasa-biasa saja, tidak gigit seperti itu. Jadi polanya yang luar biasa itu polanya. Dan menanggulangi birahi berang-berang jantan yang over birahi, biasanya saya mengajak jalan-jalan si berang-berang tersebut sampai capek. Sampai benar-benar capek sehingga berang-berang tersebut itu tersalurkan emosi sama birahinya seperti itu. Nah walaupun ini gigit-gigit seperti ini tapi dia bercanda seperti itu ya. Jadi untuk menjinakkan ini susah juga lor. Jadi kalau untuk teman-teman yang istilahnya takut sama berang-berang, takut digigit, jangan sampai menggigit ya, karena harus tahu karakter setiap berang-berang tersebut. Kalau punya saya menggigit, tetapi saya tahu cara mengatasinya atau menanggulanginya seperti itu. Loh, seperti ini ya. Dia kalau emosi birahi itu seperti itu. Sulit untuk menjinakkan berang-berang yang dewasa, berang-berang dewasa yang benar-benar galak itu sulit. Nah, harus tahu karakternya masing-masing ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memelihara berang-berang tetapi takut digigit, itu jangan memelihara berang-berang. Karena karakter berang-berang kalau birahi ya memang seperti itu. Nah, atau otter itu seperti itu. Jadi kita harus tahu karakternya. Nah, seperti ini polanya. Kalau sudah pola, apalagi di usia 1 bulan lebih menginjak remaja, entah antara 5 bulan sampai 1 tahun itu lagi agresif, lagi banyak pola, lagi banyak istilahnya bermain, lagi banyak corone wong nom, corone anak muda itu masih banyak polanya. Loh. Nah, ada pertanyaan lagi kemarin, Mas pernah digigit berang-berang enggak? Bukan pernah lagi, sering tiap hari digigit, tapi dalam keadaan gigitan itu entah itu seperti ini, gigitan ringan ataupun gigitan yang kencang, yang benar-benar berang-berang marah itu yang saya takuti. Nah, untuk menanggulangi berang-berang yang marah itu kita sediakan mainan-mainan kecil ataupun benda-benda kecil yang memang dia itu melampiaskan kemarahannya itu dengan menggigit-gigit mainan-mainan tersebut ataupun benda-benda tersebut. Selain itu sering diajak jalan-jalan ataupun dibuat dia capek, otomatis birahinya itu tersalurkan ataupun terbuang di situ ya. Nah untuk yang lainnya Mas Agung, jadi untuk saya memahami karakternya ini di usia remaja. Di usia remaja berang-berang itu biasanya di usia anak-anak itu masih lucu, tetapi kalau di usia remaja itu nyebelin banget. Dalam posisi seperti ini kita harus tahu juga 3B, bau, boros, berisik ya. Bau, boros, berisik itu kita harus bisa menanggulanginya semua. Selain jangan lihat lucunya saja di wajahnya, jangan lihat lucunya saja, tapi kita harus tahu memahami karakternya, di mana berang-berang itu memang hewan buas, hewan yang memang pemakan ikan, pemakan amis-amisan ataupun entah itu keong, belut dan lain sebagainya. Pokoknya yang hidup-hidup yang di air lah. Karena berang-berang memang kehidupannya itu mencari makan memang di habitatnya itu di air dan mungkin di rawa dan lain sebagainya ataupun seperti itu.
Nah ini karakter seperti ini kalau tidak dibiarkan umpama galak agresif dibiarkan begitu saja tidak diajak main-main itu akan semakin birahi sama emosi semakin menumpuk seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi seperti itu berang-berang itu. Nah, saya juga sering menjinakkan burung perkutut juga pernah, berang-berang pernah, ular sanca pernah. Nah, jadi tahu karakter tiap hewan masing-masing ataupun monyet juga pernah, monpai juga pernah. Jadi karakter burung perkutut saya paham, karakter berang-berang saya paham. Bukan ahli loh ya, bukan ahli tapi saya paham, paham. Jadi cara mengatasinya saya paham. Dan karakter monyet itu bagaimana, seorang primata itu harus bagaimana, itu sedikit demi sedikit dipelajari nanti akan ketemu bagaimana hewan tersebut itu jinak sama kita, lulut sama kita, mendoro sama kita, dan otomatis kalaupun hewan itu menjadi jinak dan sama kita sudah berteman, sudah kayak keluarga sendiri, kita juga bangga, kita juga akan menikmati hasilnya. Karena apa? Apapun hewannya kalau jinak nurut sama pemiliknya, otomatis kita sendiri yang suka dan orang yang melihatnya juga akan suka, akan terhibur seperti itu ya. Jadi susah-susah gampang ya. Untuk berang-berang menjinakkan berang-berang itu susah-susah gampang. Harus tahu karakternya. Nah seperti itu. Kalau untuk berang-berang betina kemarin kan juga ada Miki ya. Tidak semetakil, tidak seagresif jantan. Kalau jantan memang agresif ya. Perbandingannya bisa 1 sampai 5 kali berang-berang jantan itu dalam hal polanya lah istilahnya, perbandingannya. Ibaratnya betina kok diam saja, kalau jantan itu polanya luar biasa ya. Seperti itu kalau birahi. Jadi maunya ngajak bermain terus, tetapi bermainnya itu pakai gigit-gigit lah, seperti ini contohnya. Jadi jangan tanyakan lagi kalau saya digigit berang-berang berapa kali. Jangankan berang-berang, gigit ular sanca saya juga sering. Gigit ular ya piton itu loh, piton, entah itu piton cinde, sanca kembang, itu saya sering dulu ya. Tapi sekarang saya tidak koleksi itu karena kalau saya bawa di rumah sini itu akan mengganggu karena banyak anak kecil, ada ponakan juga. Tapi saya taruh di tempat mertua ya. Ada ular sanca, beberapa ular sanca, ada 2 dan beberapa hewan lainnya. Nah di sini saya cuma ada berang-berang perkutut sama itu monkai atau monyet kecil ya. Seperti itu. Jadi untuk berang-berang seperti ini contohnya adalah ini seperti ini. Kalau kita tidak memahami ataupun menanggulangi berang-berang yang galak, harus menjinakkan, harus selalu diajak interaksi. Selalu diajak interaksi lah seperti ini kan, gigitin seperti ini. Harus kita tahu penanganannya harus bagaimana. Nah, kita pahami dulu bagian matanya kalau dia sayu, dia lucu, berarti dia birahinya tidak naik ataupun tidak menggigit. Tapi kalau matanya sudah serem, melotot dan kayak marah, itu berarti kita jangan sekali-kali menggodanya. Apalagi rata-rata hewan hewan otter, berang-berang kalaupun sudah marah itu gigitnya itu rahangnya kuat sekali dan bisa meremukkan jari-jari kita. Karena apa? Ini keong, cangkang keong pun cangkang tulangan ayam ataupun tulangan ikan yang keras pun sekali dia bisa meremukkan ini. Kalau ini kan seperti ini ya, taringnya ini ada taring 4, di bagian depan itu 2, bawah 2, atas, dan belum lagi di bagian yang tengah itu ada taring yang lincip agak memanjang di bagian tengah sini. Nah, ini untuk meremukkan tulang-tulang yang ada di hewan yang dimakannya ataupun tulang-tulang keras yang dimakannya. Jadi ada selain taring depan 2, taring belakang 2, di bagian dalam itu juga ada yang namanya gigi geraham tapi yang kuat sekali, dan bagian tengah itu ada taring. Ini bagian tengah itu kan ada taring. Bagian tengah ada taring juga. Nah, jadi jangan sekali-kali menggoda berang-berang yang memang benar-benar galak sekalipun dalam keadaan dia itu birahi ataupun emosi, karena bisa mengakibatkan berang-berang tersebut itu marah, dan kalau sudah gigit dia itu tidak akan dilepaskan. Kalau sudah marah sekali jadi nggak hantol terus, istilahnya kalau kita digigit tangannya dia itu muntir-muntir gitu loh, muter-muter jadi sampai sobek tangan kita ataupun kulit kita itu.
seperti itu. Sering saya digigit. Nah, ini bagian gigit yang dulu waktu saya menjinakkan berang-berang sering digigit sebelah sini banyak lah. Jadi seperti itu. Intinya penuh kasih sayang. Nah, garis besarnya seperti itu ya. Penuh kasih sayang, tahu karakternya, pahami karakternya, dan sekali lagi ojo wani-wani, yang tidak berani, ojo wedi-wedi, yang kita berani. Istilahnya wani yang memang benar-benar berani, dan jangan takut kalau kita tidak berani, seperti itu ya. Piye artinya piye? Ya wis pokoke ngono kuwi ya. Nah, ini kan gigit ya, ini gigit ya. Nah, gigit ya. Nah, seperti ini. Dan untuk menanggulanginya, berang-berang biar tidak galak, biar tidak menggigit tangan kita ataupun jari kita, biar dia kapok. Nah, caranya seperti ini. Kita logok bagian, kita masukkan jari kita sekalian untuk memastikan berang-berang tersebut itu gigit apa tidak. Kalau dia sudah tidak gigit, berarti dia kapok dengan jari-jari kita. Contohnya seperti ini kan, ini digigit ya, digigit, ini digigit. Kita masukkan sekalian di bagian kerongkongannya seperti ini, diogok-ogok seperti ini. Nah, kita taruhkan di bagian mulutnya lagi, otomatis dia itu tidak mau gigit lagi. Nah, seperti itu. Karena sudah dimasukkan dia, istilahnya dengan ilmu membuat dia jera, membuat dia kapok dengan jari kita yang selalu digigit seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Lah, cukup sekian ya pengalaman saya tentang memelihara berang-berang yang galak, berang-berang yang agresif, dan berang-berang yang birahi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya diambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam mania, salam persahabatan, salam otter mania, salam monyet mania ataupun primata yang di seluruh Indonesia ini. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.